Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Aulia Salim. Saya dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Jadi, saya itu mendapat tugas dari mata kuliah Ilmu Teknologi Pangan, yaitu menjelaskan teknik pengasapan modern dan tradisional. Jadi, materinya itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pengasapan, lalu bagaimana metode pengasapan modern dan tradisional tersebut, bagaimana kelebihan dan kelemahannya, lalu faktor apa saja yang mempengaruhi dari pengasapan, dan yang terakhir, produk apa saja yang dapat dibuat dari teknik pengasapan. Untuk itu, ikutin terus ya. Pengertian pengasapan itu adalah salah satu cara memasak, memberi aroma dan pengawetan suatu makanan, seperti daging dan ikan. Dan makanan tersebut itu diasapi dengan panas, dan asapnya itu dihasilkan dari pembakaran kayu. Namun, saat proses pengasapan, sebaiknya jangan didekatkan dengan api supaya tidak terpanggang dan terbakar. Untuk proses pengasapan sendiri itu biasanya dikombinasikan dengan proses pemanasan supaya dapat membunuh mikroorganisme seperti itu. Untuk metode pengasapan sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu pengasapan tradisional dan pengasapan modern. Pengasapan tradisional itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu panas dan dingin. Pengasapan panas atau kita sebut dengan hot smoking itu caranya adalah bahan diletakkan cukup dengan asap. Temperaturnya itu sekitar 70 sampai 100 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah pengasapan dingin atau kita sebut dengan hot smoking. Jadi, prosesnya adalah bahan diletakkan cukup jauh dengan sumber asap. Dan temperatur suhunya itu sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius. Pengasapan tradisional memiliki beberapa kelemahan, yaitu waktu simpan persiapannya itu lama, cemaran bau asap, resiko kebakaran, tidak terkontrolnya kualitas dari pengasapan tersebut. Yang kedua itu adalah metode pengasapan modern. Jadi di sini pengasapan dengan asap cair. Prinsip pengasapannya adalah bahan direndam dan dicelupkan dalam asap cair diikuti dengan pengeringan. Pengasapan cair merupakan senyawa-senyawa yang menguap secara simultan dari reaktor panas melalui teknik pirolisis dan berkondensasi pada sistem pendinginan. Asap cair dibuat melalui beberapa tahapan, yaitu pirolisis, kondensasi, dan redestilisasi. Jadi, asap cair dalam industri perikanan ini dia berperan sebagai antibakteri, antioksidan, dan sebagai pemberi aroma dan warna. Proses pengasapan terjadi dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah pengeringan pendahuluan. Dalam tingkatan ini, bahan makanan mulai mengering karena kontak dengan udara atau uap yang panas. Yang kedua adalah proses peresapan asap. Dan yang ketiga adalah perlakuan panas. Tingkatan ini merupakan proses pengeringan lanjutan. Diperhatikan pada proses pengasapan diantaranya yaitu jenis bahan bakar, kadar air pengasap, kepekatan asap, suhu, dan kelembapan. Dan kerusakan pada proses pengawetan dengan pengasapan tidak akan terjadi apabila kita cukup teliti dalam melakukan pengasapan tersebut. Adapun kerusakan yang terjadi pada proses pengasapan adalah penciutan bahan makanan, gosong nitrat, kerusakan oleh jas trenik, kerusakan oleh asap, dan kerusakan karena pengaruh rumah asap. Yang dilakukan dengan teknik pengasapan itu seperti sosis, daging, keju, ikan, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah pengawetan dengan teknik pengasapan memiliki daya simpan yang relatif singkat. Itu tergantung beberapa faktor seperti kesegaran bahan, lama pengasapan, banyaknya asap yang terserap, dan kadar garam dan kadar air.
Dan pengawetan dapat diperpanjang dengan menambahkan beberapa pengawet, disimpan dalam suhu yang rendah, dan sebagainya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.